Halo teman semua, kembali lagi di channel Ruang Pulih. Semoga kita semua di sini bisa pulih dari luka batin yang terus menggerogoti kita, sehingga kita bisa memerdekakan diri kita dan lebih bahagia lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, ada kabar baik nih buat teman-teman hari ini. Karena hari ini saya akan berbagi terapi bagaimana teman-teman bisa di rumah mempraktekannya untuk menerapi dirinya masing-masing atau memberikan obat pada luka emosinya, teman-teman. Karena kalau kita luka di bagian tubuh kita yang lain, mungkin kita bisa langsung lihat, kita langsung bisa deteksi. Makanya kadang-kadang orang lebih aware kalau luka yang terjadi di fisik. Tapi ketika luka di bagian psikologisnya, di bagian jiwanya, orang-orang kadang bisa memendamnya dan cenderung tidak memperlihatkannya karena mungkin malu, dianggap lemah, dianggap tidak berdaya, dan dianggap cengeng di luar sana. Tapi percayalah teman-teman, luka batin, luka emosional itu justru lebih harus diperhatikan. Karena luka emosional itu bisa mengakibatkan hidup kita tidak produktif dan bisa menyebabkan kedepannya bisa mengganggu fisik kita juga, teman-teman. Ini terinspirasi dari cerita teman saya dulu, teman-teman. Ketika dia sulit banget melupakan kejadian yang benar-benar menyakiti dia, dimana dia waktu itu sudah mau married, sudah pacaran hampir 7 tahunan, dan tiba-tiba laki-laki ini mengkhianatinya. Semenjak kejadian itu, dia jadi tidak mau lagi membuka hatinya pada siapapun. Dia tidak percaya lagi pada siapapun. Setiap ada laki-laki yang mendekatinya, dia selalu teringat pada sakit yang pernah dia alami, yaitu dikhianati oleh pasangannya tadi. Sampai suatu saat dia akhirnya mulai berdamai dengan dirinya. Dan dia katakan ke saya kalau dia belajar ikhlas, melepaskan rasa sakit yang selama ini dipegang erat olehnya. Dengan cara dia mengikhlaskan, dia berdamai, dia memaafkan kejadian itu. Terus ada juga teman-teman, salah satu peserta saya waktu itu dia mengikuti webinar saya. Nah, peserta ini juga mempunyai rasa dendam kepada mantannya dulu yang menurut dia mencampakkan dia, sehingga dia merasa tidak berharga lagi, dan tentu perasaan itu melukai hatinya dan mengakibatkan dia menderita penyakit lambung yang berkepanjangan, teman-teman. Nah, setelah dia mengikuti rangkaian webinar dan dia melakukan terapi memaafkan, akhirnya dia bisa berdamai dengan perasaan yang menyakiti dia. Dan ajaibnya teman-teman, setelah dia melakukan terapi itu, luka pada lambungnya atau sakit pada lambungnya jadi berangsur pulih, dan dia bilang kalau sakitnya tidak terasa lagi sekarang dan dia benar-benar enjoy. Nah teman-teman, di sesi ini saya akan mengajarkan ke teman-teman bagaimana melakukan terapi atau shift healing, memaafkan luka-luka yang pernah ada di dalam diri teman-teman. Entah itu luka akibat dibully, atau luka akibat direndahkan oleh orang lain yang rasanya tuh masih, kalau diingat-ingat masih nyakitin, atau direndahkan keluarga, orang tua yang mungkin toksik, teman yang toksik, bos yang toksik, atau orang sekitar yang tidak support, yang menyakiti hati kita. Semua pasti menimbulkan luka-luka psikologis, teman-teman. Dan indikator kalau kita belum memaafkan itu, teman-teman, atau kita hanya mengubur perasaan itu, ketika kita ingat kejadiannya, ingat situasinya, atau ada trigger lagi yang memicu kita membayangkan kejadian itu, muncul perasaan sakit lagi. Berarti perasaan atau memori terhadap kenangan di masa lalu kita belum netral, teman-teman. Memori yang ada di dalam diri kita itu masih memori yang sakit. Dan jika memori yang ada di dalam diri kita masih memori yang sakit, berarti kita masih menanam rasa tidak nyaman untuk diri kita sendiri.
kita berarti sama saja meminum racun, tapi berharap orang yang melakukannya sakit, teman. Oke, langsung saja kita mulai praktek memaafkan ini. Teman-teman bisa cari ruangan atau tempat yang tenang, yang nyaman buat teman-teman mempraktekkan terapi memaafkan ini. Pertama-tama teman-teman munculkan lagi bayangan orang yang menyakiti teman-teman. Pertama teman-teman, fundamentalnya adalah satu persatu ya, untuk melepaskan luka batinnya. Jangan langsung sekalian banyak, tapi satu masalah dulu, satu persatu kita selesaikan. Nah, hari ini teman-teman, siapa dulu yang mau dimaafin? Oke, teman-teman mulai ya. Pertama-tama teman-teman, munculkan lagi orang yang menyakiti hati teman-teman. Munculkan lagi bayangan orang yang menyakiti hati teman-teman. Perjelas wajahnya, perjelas lagi suaranya, perjelas lagi gerak-gerik tubuhnya, seolah-olah dia hadir di depan teman-teman sekarang. Munculkan lagi perasaan sakit itu sekarang. Setelah teman-teman memunculkan gambaran-gambaran dia tadi, ingat-ingat lagi kejadian yang pernah membuat teman-teman itu sakit dulunya terhadap orang tersebut. Kejadiannya seperti apa, rasanya seperti apa. Kemudian teman-teman ditaruh angka atas kejadian tersebut. Seberapa menyakitkankah kejadian itu terhadap diri teman-teman? Kalau angkanya 0 berarti kejadian tersebut sangat tidak memberikan dampak negatif kepada teman-teman. Dan 10 itu memberikan dampak yang sangat negatif kepada kehidupan teman-teman. Sekarang kejadian tersebut ada di angka berapa? Simpan dulu ya teman-teman di pikirannya. Oke, teman-teman sambil rileks, sambil hirup napas yang dalam, tarik napasnya, buang napasnya kembali, kemudian sambil mengatur dan merelaksasikan tubuhnya, ingat-ingat kembali kejadian yang menyakiti teman-teman itu. Kemudian perjelas lagi sampai 10 kali kejadian itu di kehidupan teman-teman, di kondisi teman-teman sekarang. Perjelas lagi. Setelah teman-teman perjelas semuanya itu, kemudian sampaikan, keluarkan unek-unek teman-teman kepada orang tersebut dengan bersuara. Keluarkan teman-teman, katakan kepada dia apa yang pengen teman-teman katakan. Rasakan lagi kalau teman-teman itu masuk di sebuah kejadiannya seperti yang teman-teman alami dulu. Perjelas kejadian itu dan teman-teman ada di sana kembali. Rasakan tubuh teman-teman, rasakan sakitnya, perjelas 10 kali lipat. Kemudian keluarkan semua hal-hal yang terpendam selama ini. Keluarkan, perjelas lagi, keluarkan. Katakan kepada dia apa yang pengen teman-teman katakan. Kemudian setelah teman-teman puas mengeluarkan unek-uneknya, apa yang belum tersampaikan selama ini, cek perasaan teman-teman. Apakah sudah lega? Ataukah masih ada perasaan yang masih nyangkut di diri teman-teman? Jika sudah lega, teman-teman bisa lakukan tahapan berikutnya. Sekarang tarik napas panjang dan katakan, apapun yang sudah kamu lakukan, semua sudah terjadi. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Maka aku menerima semua yang terjadi. Demi kebaikanku, demi kesehatanku, demi kebahagiaanku dan ketenangan batinku. Mulai saat ini dan seterusnya aku memaafkan dirimu. Entah kamu berubah atau tidak, itu bukan urusanku lagi. Tapi aku memaafkan dirimu seutuhnya, sepenuhnya. Aku membebaskan diriku dari perasaan dendam dan sakit hati. Aku memaafkan dirimu seutuhnya. Kemudian tarik napas panjang dan katakan penuh kasih. Semoga engkau mendapatkan kehidupan yang baik. Semoga hidupmu bahagia dan jiwamu tenang. Bayangkan teman-teman memeluknya atau berjabat tangan lagi dengannya. Dan bayangkan wajahnya tersenyum. Kalian bisa saling berdamai. Dan izinkan perasaan-perasaan sakit itu pergi dan menghilang. Sekarang cek perasaan teman-teman dari 1 sampai 10. Sekarang perasaan teman-teman itu ada di angka berapa? Nah teman-teman, semoga kita menjadi orang yang selalu mudah memaafkan ya teman-teman semua.